Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa bersama ya. 1, 2, 3, ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih kepada anak Ibu. Mudah-mudahan doa yang kita bacakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, bukan lagu nasional. Kepada anak-anak Ibu, Ibu persilakan berdiri. Sekarang judul pelajaran kita hari ini beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Minggu kemarin sudah kita pelajari apa arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sekarang Ibu lemparkan kepada anak Ibu Amira. Apa pengertian arti beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Kepada anak kami Amira, Ibu persilakan. Beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini bahwa Rasul Allah itu ada dan Rasul Allah itu diciptakan untuk membimbing manusia kepada jalan yang benar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak kami Amira. Aplaus. Tadi sudah dijawab anak kita Amira arti beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu. Kemudian kita harus mengetahui rukun iman itu ada berapa. Sekarang Ibu lemparkan kepada anak kita Pausi. Rukun iman ada berapa, Nak? Rukun iman kita ada 6. Ya, 100 untuk anak Pausi. Rukun iman ada 6 perkara. Tolong anak kami Riswandi sebutkan yang 6 perkara. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, malaikat Allah. 3. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 4. Beriman kepada malaikat Allah. 5. Beriman kepada hari kemudian. 6. Beriman kepada qadar takdir. Iya, terima kasih kepada anak kami Riswandi yang telah menjawab rukun iman ada 6 perkara. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi sudah kita dengar apa arti pengertian dari iman dan Rasul, udah dijawab anak kita Amira. Dan kemudian yang selanjutnya sudah dijawab anak kita juga berapa rukun iman itu, mana-mana karyanya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian akhlak terpuji Nabi dan Rasul. Yang kedua peserta didik dapat menyebutkan minimal 5 contoh akhlak terpuji Nabi dan Rasul. Yang ketiga peserta didik dapat mengidentifikasi akhlak terpuji dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim Alaihissalam dan Nabi Musa Alaihissalam. 4. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat menerapkan akhlak terpuji Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari.
5. Peserta didik dapat memberikan contoh penerapan akhlak terpuji Nabi dan Rasul dalam konteks kehidupan modern. Sampai di sini pelajaran kita. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Kalau sudah jelas dan mengerti dan paham apa yang ibu terangkan, alangkah baiknya biar lebih jelas kita menonton kisah para rasul. Bahwa kita cinta kepada Rasul, kita menonton dulu videonya. Zaman pemerintahan Firaun yang sangat kejam, lahirlah seorang bayi bernama Musa. Firaun dikenal selalu bersikap semena-mena. Ia bahkan memperkerjakan kaumnya secara paksa. Firaun selalu takut akan ramalan yang mengatakan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan membunyikannya. Untuk mencegah hal itu, dia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Sejak saat itu, para prajurit Firaun selalu berkeliling ke rumah-rumah kaum Bani Israel dan membunuh semua bayi laki-laki. Keadaan di Mesir berubah menjadi menakutkan. Setelah Musa lahir, ibunya khawatir dan gelisah. Ia takut para bala tentara Firaun akan membunuh anak lelakinya jika Firaun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Ya Allah, bagaimana aku bisa melindungi anakku? Allah memberi ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Firaun. Keranjang itu ditemukan oleh Asia, istri Firaun. Asia merasa iba melihat bayi yang menangis itu dan membawanya ke istana. Ia mengadopsi Musa dan membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Musa dibesarkan di istana Firaun seperti seorang pangeran, meskipun ia istrinya menunggu. Ketika Nabi Musa sampai ke tempat api itu, terdengar suara-suara kepadanya. Datang dari sana yang merayap dengan cepat, sehingga menjadikan Nabi Musa lari ketakutan. Allah berseru kepadanya, "Bukanlah ular itu dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan asal." Maka begitu ular yang sedang merayap itu ditangkap dan dipegang oleh Nabi Musa, ia segera kembali menjadi tongkat. Mukjizat yang kedua, Sudah kita saksikan dan sudah kita tonton mengenai video kisah Rasul. Jadi setelah kita menonton, pasti kita menyimak dan mengetahui apa kesimpulan dari video tersebut. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, Ibu tanyakan dulu kepada anak kami, Adiba, apa kesimpulan dari video tadi? Setiap anak laki-laki di Bani Israel dibunuh oleh Raja Firaun. 100 untuk anak kita Adiba. Kemudian kepada anak kami Amira, apa yang dapat kamu simpulkan dari video tersebut? Yang saya dapat dari video tersebut adalah bahwa nabi-nabi itu benar-benar ada dan mukjizatnya benar-benar ada. Dan mukjizat salah satu nabi kita yaitu Nabi Musa adalah lemparkan tongkatnya yang menjadi ular. Terima kasih dan saya. 100 untuk anak kami Amira. Kemudian Ibu tanya satu lagi, Adik Henry Maulana. Apa kesimpulan yang dapat kamu simpulkan dari video kita, Nak? Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam. Tongkatnya bisa menjadi ular dan bisa berjalan. Iya, 100. Sampai di sini ada anak ibu yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul Allah adalah hamba pilihan Allah yang diberi tugas untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, mengajarkan tauhid dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Iman kepada Rasul Allah termasuk dalam rukun iman yang keempat dan menjadi salah satu aspek penting dalam keyakinan seorang muslim. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Mereka semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Nak? Sudah pas? Kalau ada yang tidak mengerti atau tidak paham, tanyakan nanti Ibu ya. Kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Muhammad Allah, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merawat ciptaannya, mencintai Rasul dengan mencontoh perilakunya. Sampai di sini tadi ada yang mau bertanya, anak Ibu? Sudah pas? Kalau sudah pas, Ibu menyarankan kepada anak Ibu untuk membuat tugas. Maksud Ibu berikan untuk memberikan tugas. Anak Ibu sudah paham dan sudah mengerti kan? Nah, jadi kelompok Ibu bagikan kelompoknya. Kelompok 1 Muhammad, kelompok 2 Fatimah Zahra, kelompok 3 Ali bin Abi Thalib. Ibu kasih waktu kepada anak Ibu 15 menit. Sekarang anak Ibu persilakan mengerjakan tugasnya selama 15 menit. Kerjakan. Kepada anak kami, kelompok pertama, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad ingin membacakan tugas kelompok kami. Saat bersosialisasi Rasulullah menunjukkan pribadi yang santun dan penuh wibawa. Ini karena Rasulullah terkenal dengan seorang komunikator yang andal dan orator yang hebat. Bahasanya tersusun dengan indah dan mudah dipahami. Beliau tidak punya menyinggung perasaan orang lain yang diajak bicara. Lalu apa rahasianya? Rasulullah dalam bertutur kata begitu singkat tapi sangat makna. Beliau lebih banyak diam daripada bicara. Beliau bicara jika ada manfaatnya. Beliau pun mengulang perkataan sebanyak 3 kali jika ada hal penting yang dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Muhammad. Ibu persilakan kembali ke tempat. Tepuk tangan. Kemudian kelompok kedua Fatimah Zahra, Ibu persilakan ke depan kelas. Inilah tugas kelompok kami yang sudah kami diskusikan dan akan kami presentasikan, yaitu yang berjudul Rasul kekasih Allah. Apa itu iman kepada Rasul? Ada yang tahu? Mungkin kurang tahu ya. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Di sini yang harus kita ketahui adalah perbedaan Nabi dan Rasul, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, sifat jais Rasul, tugas Rasul, hikmat beriman kepada Rasul. Di sini perbedaan Nabi dan Rasul, kalau Rasul manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan Allah menyampaikan iman-imannya kepada umat manusia agar dijadikan bekal hidup. Nabi manusia pilihan Allah yang diberi
wahyu oleh Allah. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami, itu kelompok Fatimah Zahra. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya kelompok ketiga, Ali bin Abi Thalib. Kami dari kelompok ini kalau ingin membacakan tugas kelompok kami. Yang berjudul yang harus dimiliki Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Satu, menyampaikan amanah, yaitu menyampaikan wahyu yang diterima oleh Rasul kepada seluruh umat. Dua, cerdas, pandai dan bijaksana. Sifat ini penting agar Rasul mampu menyampaikan amanah dengan baik. Tiga, amanah dapat dipercaya untuk menjaga kepercayaan umat Rasulullah senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang berkaitan dengan dosa. Empat, siddiq, jujur dan berkata benar. Setiap ucapan para Rasul baik wahyu yang diturunkan maupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia sesudah pasti bersifat benar. Demikian tugas kelompok kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak ibu sudah memaparkan tugas kelompok kita bersama-sama. Tugas kelompoknya sudah selesai. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. 1, 1 aku sangat Allah. 2, 2 cinta Rasulullah. 3, 3 cinta ibu bapak. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Sampai di sini ada lagi anak ibu yang mau bertanya? Tidak. Sudah pas? Sudah, Bu. Kalau sudah pas, jadi tolong baca dan ulang-ulangi di rumah pelajaran kita. Minggu depan ibu tanyakan kembali kepada anak ibu ya. Ibu sudahi dengan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.